acara kantor, ya acara kegiatan rutin. Jadi di kantorku sekarang ini setiap minggunya kita ada kajian, terus menghadirkan semua sahabat-sahabatku, teman-teman ustadz yang nanti bisa tukar pikiran dan juga memimpin kajiannya di setiap minggunya gitu. Gak taunya hari ini juga bertepatan sama ulang tahun kantor. Jadi ya udah deh, sekalian aja deh, sekalian makan-makan. Nah ini ya alhamdulillahnya deh. Jadi sebenarnya aku tuh maunya kemarin. Jadi waktu aku tanya Habib, kapan landingnya? Terus hari Jumat. Jadi deh tungguin Habib aja. Gak taunya pas hari ini juga ulang tahun kantor. Gitu. Jadi emang udah rezekinya udah yang ngatur. Tadi kan kemarin kita acaranya kan, karena saya kepengen di kajian yang pertama ini maunya Habib Usman gitu kan. Ya beliau kan ada dalam sejarah perjalanan saya gitu. Jadinya pas hari ini bertepatan sama ulang tahun kantor ya udah. Ya Habib Usman saya mendampingi saya 4 tahun. Ketika saya banyak bertanya lah sama dia, Beb, hari ini Beb kenapa gini? Banyak lah pertanyaan-pertanyaannya. Habib Usman juga, jadi kan sebelum saya meyakini keyakinan yang sekarang nih sebagai seorang muslim, saya mendalami lebih jauh lagi, ya ingin mempelajari lebih jauh lagi, sehingga segala pertanyaan saya semuanya dijawab sama Habib tanpa menyakiti, tanpa menyudutkan, tanpa menghakimi, dan proses yang pas gitu buat saya. Makanya waktu saya memilih Habib Usman juga saya ada beberapa yang saya harus pilih gitu buat saya gini. Kan kita harus cari yang benar-benar seret supaya tidak berbenturan dengan pertanyaan kita gitu. Dan ketika memilih Habib Usman ya saya memberikan memberikan pertanyaan dan Habib Usman menjawab semua pertanyaannya dengan saya tidak memberikan tapi. Jadi oh iya benar. Jadinya pencerahan-pencerahan yang beliau lakukan itu ya dahsyatnya ke saya, tergeraknya. Jadi sama siapapun Habib Usman tuh bro, dia baik sama semua orang, apa kabar, dia ramah sekali sama semua orang. Mata saya tuh cuma gini dong, ngelirik gini. Oh iya baik. Jadi baik di depan kamera atau di luar kamera saya menilai menjadi orang yang menjadi pembimbing saya dulu nih, ya kan. Setelah itu udah saya memberikan pertanyaan dengan rasa ingin tahunya saya, dan habis itu dijawab sama Habib yang buat saya nggak pakai tapi lagi. Prosesnya lama nggak sih Pak? 4 tahun. Ada. Jadi gini, semua apapun itu saya pasti tanya ke beliau ya. Bib, ini gimana aja. Justru beliau yang mengajak saya untuk happy terus, dan sampai saya menemukan titik di mana ya Islam itu ringan ya gitu. Jadi ya Islam itu indah ya gitu. Makanya dari apapun itu yang ketika Habib ngasih tahu ke saya ya, yang saya terima itu adalah kesejukan, ketenangan, dan dia membimbing saya, masya Allahnya tuh nggak pakai capek. Rasa penasarannya saya itu semua dijawab. Jadi dari saya masuk Islam itu udah detik-detik saya mau masuk itu, pertanyaan itu terus saya pertanyakan lagi, Bib. Dia jawabnya dengan simple sekali, tenang sekali. Jadi kalau banyak orang yang bilang, wah ini baru masuk Islam pada saat Lebaran, salah. Dari sebelumnya saya sudah masuk Muslim, tapi saya baru rilis itu supaya saya bisa terfokus ibadahnya, fokus ngejalaninnya. Saya kepengen fokus ibadah tanpa menyakiti, baik ucapan, lisan, perkataan, dan lain-lainnya. Manusia kalau luput dari kesalahan pasti, tapi saya ingin menjalani semua itu dengan fokus sholatnya, puasanya, dan hal-hal yang harus dilakukan umat muslim di saat bulan Ramadan. Ya karena saya ibu bapak juga udah gak ada kan ya. Jadi saya memimpikan itu ya mungkin biar bagaimanapun orang tua kita walaupun gak ada, tapi kan beliau pasti hadir lah di tengah-tengah kita, hadir di hati kita. Dan ya buat saya juga datang ke makam menceritakan hal apapun itu
karena saya kepingin orang tua saya juga tahu. Sebenarnya tanpa kita begitu juga orang tua kita pasti tahu lah ya, namanya hati atau batinnya orang tua kan pasti tahu. Jadi saya ingin melewati ini semua proses juga lewat izin ke orang tua, dan orang tua dia datang ke dalam mimpi saya senang banget, dan terus dia berjalan aja mulus, semuanya berjalan mulus. Itu yang saya bilang, malah detik-detik ketika saya mau masuk muslim itu detik-detik yang ada yang harus saya terus pertanyakan terus, dan Habib Usman menjawab dengan jelas. Terus yang saya pertanyakan cuma satu aja, Pak Habib, Habib bagaimana sholat? Bagaimana sholat? Habib menjawab dengan tenang, dengan membuat saya, oh iya, udah. Saya proses masuk muslim, saya udah bertekad, saya tidak mau waktu saya masuk muslim, saya tidak mau meneteskan air mata, saya kepengen fokus mengucapkan kalimat syahadat, dan malah Habibnya yang sedih. Jadi malah Habibnya yang terharu sendiri gitu. Jadi tapi saya fokus ketika melihat Habib, saya fokus nggak mau meneteskan air mata, fokus ya Allah jawab apa yang saya inginkan, semuanya Allah jawab. Makanya proses waktu masuk muslimnya ya berjalan lancar sesuai dengan yang saya bicarakan sama Habib. Pertama kan sama-sama mulai dari nol kan, dia juga baru sekarang juga kan nih sholat nih kan. Dia baru mulai dari sekarang juga itu. Nah yang kedua ya memang dia dasar feeling batin temen ya, sahabat. Saya yang tahu itu cuma saya sama Habib doang, nggak ada yang tahu satupun. Jadi dasar dia feeling ya, hatinya dia feeling gitu. Cuma saya masih bilang apaan sih lo gitu. Sampai akhirnya saya rasa ketika semuanya sudah fix gitu ya nggak ada yang nggak usah saya tutupin lagi kan gitu, nggak usah saya tutupin lagi ya. Dia ngomong, dia salah satu orang yang support. Saya cuma bilang sama dia gini, gue belum bisa cerita, pokoknya kasih gue waktu untuk fokus ibadah. Udah, dari situ dia tidak terus tanya saya, lu masuk Islam ya? Pasti loh gitu. Jadi saya cuma kepengennya saya fokus ibadahnya aja. Ya alhamdulillah berjalan lancar, mendekati Igun Taufik total. Baru saya ngomong sholat itu ketika takbir, malam takbir saya ketemu sama Ibu, sudah Allah atur ya kali ya. Tiba-tiba di malam takbir itu aku mau ke mall dengan ketemu Lesti gitu, Lesti udah sampai duluan. Saya mau naik eskalator, pas-pasan sama Igun. Bisa begitu nggak tuh? Pas-pasan sama dia. Akhirnya saya ngomong gini, gue sholat sama siapa ya? Gitu. Kan ada ibu saya tuh angkat saya yang lagi di rumah sekarang ini. Kalau sholat sama beliau, itu dia ngelihat saya sholat di rumah aja nangis, gak berhenti. Nah saya kepengen masuk Idul Fitri itu saya nggak mau ada air mata. Saya kepengen merayakan Idul Fitri bersama keluarga baru, saudara-saudara yang baru gitu. Jadi ibaratnya ntar mah habis sholat id itu baru ketemuan ya gitu. Jadi saya cari siapa nih teman sholat id saya. Akhirnya ada abang yang bantuin saya, terus ketemulah dia gini, ya Allah ini siapa ya, sholat sama siapa ya? Udahlah mentok-mentok sama Lesti nih, mentok-mentok nih, karena Bilar kan minimal. Kalau sama Lesti kan sama perempuan, gue ada Bilarnya nih, teman saya satu lagi perempuan. Udah nggak barengan nih. Muncul tuh, lagi ucap dalam hati, muncul dia dengan senyum. Oh dia nih manusia ini. Iya udah dia. Besok gue sholat Idul Fitri dulu di tempat lo ya. Udah dia kayak biasa. Oke, jam segini dari rumah ya. Udah jalan aja normal biasa. Jadi semuanya Allah mudahkan. Ya segala prosesnya berjalan lancar. Pada saat bulan Ramadan kemarin saya masih kedapatan Ramadan, ya hari baik, bulan baik. Pak ada rencana haji juga? Amin, doakan aja lah. Mudah-mudahan kalau ada rezekinya mas, siapa orang yang nggak mau ya pasti. Ya kalau netizen mah kalau kita lagi dipuji mah dipuji ya. Kalau kita lagi dikatain mah dikatain. Jadi gimana baiknya dia ada. Pokoknya kalau saya mah cuman gini, saya tidak mau terganggu ketika saya lagi fokus beribadahnya gitu. Makanya banyak godaannya, banyak cobaannya pasti dahsyat banget, dahsyat. Tapi saya bilang ketika saya ada waktu dan bisa saya bagikan teman-teman, pasti saya akan berhenti seperti ini. Tapi kalau saya, gue udah mepet, udah buru-buru, gue mesti ini. Jadi bukan tidak mau berbagi. Kan kemarin
hari baik bulan baik udah saya share melalui video yang saya share, sehingga tidak ada lagi yang tebak-tebak buah manggis atau menggiring opininya yang akhirnya jadi fitnah. Saya nggak mau. Saya kepinginnya iya sudah saat waktunya ya saya bicara, pasti saya bicara. Enggak, itu musola sebenarnya. Jadi kemarin ini saya ada kepikiran nih, gua hari ini ngapain ya di lebaran keempat. Ya udah kagak ada sanak saudara kan kita ya. Jadi kemana ya? Terus akhirnya saya ngomong sama abang tuh, ada abang yang dampingin saya terus, dia nemenin saya, terus saya bilang, bang temenin gue yuk, gue pengen sholat zuhur di musola yang pernah gue bangun. Akhirnya sholat deh, berangkat ke Sukabumi, di zuhurnya nggak dapet, kenanya di asar gitu. Jadi kemarin tuh niatnya mau kunjungin ke ada masjid yang ada di Banten, yang ada pernah juga saya ikut andil gitu ya. Terus ama kepengen ke masjidnya Jupe sebenarnya, ke masjidnya Jupe. Terus bertepatan dengan hari Minggu, besoknya juga udah mulai kerja, udah mepet deh. Gitu, ntar pasti saya sempatin waktu untuk kesana. Minimal saya kepengen ngunjungin tempat-tempat ibadah yang pernah saya bangun kemarin. Saya pengen langsung sholat di sana. Dia yang bikin sendiri, dia yang nangis sendiri, dia yang terharu terus. Ya mungkin karena dari awal saya bukan siapa-siapa, Mbak, dia kan ngikutin perjalanan saya juga gitu. Jadi sekarang ini kalau saya milih sholat sendiri atau jamaah yang lain aja gitu. Kalau Igun kan emang mental baja kan dia. Jadi enggak, ya gue sholat sama dia nangis kerjaannya. Sholat sama Ramzi nangis aja Ramzi. Aduh, ini wakil bupati ya. Kita gimana nih? Jadi ya mungkin karena sahabat-sahabat saya terharu gitu, jadinya ketika mereka tidak pernah berpikir akan sholat bareng sama saya gitu. Padahal gue nya udah biasa aja, pokoknya kalau dia ada yang nangis sebelah kanan kiri gue diam, nggak mau nengok deh, nggak mau nengok, ya kan? Dia nangis gitu ya, mungkin karena rasa haru dari sahabat-sahabat saya itu yang membuat mereka itu sering ngajakin saya sholat bareng, ya. Langkah pertama saya ya Bib, pokoknya saya kepengen Allah sempurnakan sholat saya. Udah sempurnakan saya ya, terus kayak lagi puasa Syawal juga gitu, dan senang gitu ada teman-teman yang ya kayak Igun tadi, kita hari ini puasa Syawal kan. Terus siapa lagi teman aku yang di pekerjaan bareng, kru juga ada yang ngingetin. Terus jangan lupa sahur, tadi gue nggak sahur deh soalnya gue jam 4 juga udah bangun gitu. Jadi ya alhamdulillahnya jadi nggak pernah. Terus sekarang saling ngingetin sholat, jadi udah beda lagi circle-nya, gitu. Ya semua kan tergantung dari kitanya, mau ada di circle yang sama atau kita punya circle yang baru. Oke.